Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening. Kami daripada grup Langgar. Sebelum kami mula pembentangan pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rahidaya Kenursyira Aisyah binti Rasulullah. Saya Jezebel. Saya Jason. Saya Aizal bin Hasan. Saya Nur Syafiq Abdullah. Okey, jadi untuk yang pertama, soalan yang pertama ialah kami akan mendeskripsikan pengalaman kami sepanjang minggu aktiviti. Okay, I will use English to explain this part. So for me, over the weeks, our activities involve planning, organizing and participating in various games that challenge our thinking and teamwork. So each session helps sharpen my focus, adaptability and also my communication. Next. For me, each week I was involved in various class activities that required us to work in team, plan strategies and also participating in interactive games. This activity helped us or me improve my communication skill, cooperation and also problem solving skills in a fun and engaging way. Activity experience sepanjang aktiviti ini saya rasa kami dapat bekerja sama dalam membuat macam problem solving begitu apabila kami join aktiviti yang telah dibuat oleh grup-grup. Jadi kami juga dapat menimba ilmu banyak juga daripada lain. Untuk kami belajar sesuatu yang baru, macam buat sesuatu diselesaikan masalah. Oke, baiklah untuk saya pula. Saya tengah pikir saya spontan nih. Untuk kami pula. Ini sendiri atau kumpulan? Oke. Siapa aku ketawa, kedap. Aku spontan banget masalahnya. Mau chat GPT Kazal? Chat GPT lah dulu Ustaz. Enggak Kak, aku mau spontan, cuma aku enggak tahu macam mana mau susun ayat aku. Oke, untuk saya pula bagi reflection saya pula. Japa bising. Apa pengalaman kau? Apa yang experience kau dapat? Time kau ikut di sini. Jap bising sini. Oke, pengalaman yang saya dapat sepanjang aktiviti PC ini, saya dapat berkomunikasi dengan baik bersama rekan-rekan dan saya dapat mengetahui bahwa aktiviti sebelum ini atau aktiviti grup-grup lain saya tidak tahu dan sekarang saya tahulah sebab sebelum ini saya kurang menghadiri aktiviti-aktiviti seperti aktiviti grup kami atau aktiviti-aktiviti di luar. Oke, itu saja. Oke, seterusnya bagi saya pula, apa yang saya gain, my experience dalam mengikuti PC 100 ini adalah saya kena berusaha untuk balik. Oke, balik. Oke. Bagi saya pula, apa yang saya dapat gain in this PC 100 is saya kena berusaha meluaskan lagi pemikiran saya agar aktiviti yang kami anjurkan akan menjadi salah satu aku nak mau, dah aku pandai kita ini. Apa daya pandai Ya, weekly activity punya pengalaman leh. Apa pengalaman kita? Masa aku dah ingatnya. Mungkin waktu yang
Yang kita main game tuh kan? Ya, Oke. untuk setiap activity yang kita buat ataupun kita ikut orang. Oke. Last. Oke, sorry. Ya. Bagi saya pula, pengalaman yang saya dapat dalam PEC 100 ini ialah saya belajar untuk berkomunikasi dengan lebih jelas pada ahli kumpulan saya dan juga kumpulan lain sekiranya kami dikombine untuk memainkan satu permainan setiap minggu, which is memerlukan pemikiran, memerlukan critical thinking untuk menyelesaikan setiap game yang setiap ahli kumpulan anjurkan. Macam baru-baru ni pengalaman baru saya join game adalah teka dalam kotak tu and angkat angkat the gelas untuk kasih stack up, macam mana mau supaya dia nak jatuh, and kami boleh berkomunikasi antara grup lain dan juga grup saya. Thank you. Sudah kan? Untuk soalan yang seterusnya ialah analisis pengalaman sebagai penganjur program. Okay, untuk penganjur permainan. So for me, as a game organizer, I learned the importance of clear instructions, time management, and anticipating possible issues during the activity. It was challenging to keep everyone engaged, but it taught me leadership and quick problem solving. Seterusnya, Okay, as a game organizer, I learned how to plan games effectively, explain instruction clearly, and also make sure every participant was involved. I was challenged. I faced challenges such as time management and also adjusting the game flow when things don't go as planned. But I became more confident and organized with practice. Okay, next. Oke, bagi saya pula sebagai game organizer, saya rasa agak keliru apabila kami jadi game organizer sebab saya keliru dengan cara flow kami punya cara game. Jadi kadang saya tanya teammate saya juga lah macam mana mau jalankan, macam mana mau kasih teruskan tuh permainan game. Jadi sanalah juga kami pun dapat berkomunikasi dengan baik dengan satu sama lain. Jadi kami pun dapat kasih jalan juga lah tugasan kami ataupun game kami kepada partisipan. Itu saja pada saya. Oke, baiklah untuk saya pula, saya sebagai penganjur, saya dapat belajar pentingnya bahwa perancangan awal dan pembagian tugas itu penting. Sebab kadang macam tadi juga kadang kita keliru. Kita punya tugas itu apa dan kita punya aktiviti itu dapat berjalan dengan lancar. Lepas tu kita punya masa. Kadang kami punya masa tu macam tidak teratur begitu. Tapi kami still dapat buat tu aktiviti dengan lancar. Itu saja. Ya, saya setuju dengan Hanzal. Bagi saya pula, sebagai penganjur game, saya belajar bahawa komunikasi dengan teammate itu kena ada. Plus, tidak boleh buat semua kerja sendiri dari flow game, game apa yang perlu dibuat dan rules ataupun cara kami mau berkomunikasi dengan partisipan, which is sangat susah sebab time tu kami kelang kabut, tapi kami still menggunakan critical thinking kami untuk menjayakan 2 game dan game tu dimainkan dengan bagus serta partisipan pun happy. Bagi saya, walaupun kelang kabut, kalau kita kerjasama dengan kita punya teammate, ya still boleh berjalan. Okay, thank you Kapi. Untuk soalan yang seterusnya ialah analisis pengalaman sebagai peserta.
peserta permainan orang lain lah. So, from my perspective as a participant, I experienced the value of collaboration and active listening. Some games tested my patience and ability to think under pressure, which improved my critical thinking and decision making. That's all from me. Okay, as for me, being a participant, I learned that the importance of teamwork, listening to each other, and also staying focused during activities. It taught me to be more patient, open to others' ideas, and also supportive of my teammates. I also enjoy seeing how different strategies work during the games. Okay, next. Oke, jadi bagi pengalaman saya sebagai partisipan, jadi kami sebagai tim pun kami sama-sama juga lah buat dalam kumpulan, kami pun bekerja sama pasti mau menang lah nomor 1 gunanya kalau dapat. Tapi yang paling saya suka pun yang kami dapat berpikir dengan logik sama cepat. Yang masa kami main yang yang cawan tuh, itu yang buat kami mau laju-laju berpikir macam mana mau kasih pergi sana, pergi situ sana. Itu jalan daripada saya. Oke, seterusnya saya ialah saya sebagai peserta, saya rasa seronok dan dapat belajar cara bekerja berpasukan, dan saya ada pikir satu game nih, di mana game itu kita meneka apa di dalamnya begitu, macam kita patut percayalah orang satu tim sama kita begitu. Kita macam percayalah apa yang dia cap tuh mungkin betul, kadang mungkin macam yang kita rasa tidak setuju. Jadi di situlah kita mesti macam kita belajar, kita mempercayai apa yang kawan kita cakap. Begitu, itu saja daripada saya. Baik, bagi saya pula, sebagai seorang yang kompetitif, jadi saya mesti mau menang je. Walaupun benda tu susah, tapi saya belajar untuk tidak push teammate saya dan juga teammate yang kami kena gabung. So macam saya cakap, communication tu penting, and I tidak mau overboard, because kalau once kita overboard, saya takut orang annoy, and kita punya game tidak akan fun lah. So bagi saya, berkomunikasi dengan seimbang, and boleh dengar dari pihak sebelah atau pihak rakan-rakan macam mana mau buat ini, macam mana mau buat itu, dengar dorang bercakap juga adalah sangat penting. Jadi yang paling penting adalah setiap game kami have fun, walaupun bergabung-gabung dengan random team. So itulah pengalaman saya sebagai partisipan. Thank you. Alright, we're gonna move to the next question, Wede. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing sewaktu project dijalankan. So during the project, I discovered my strengths in communication and creativity. However, I also realized my weaknesses, such as overthinking and hesitation in decision making. I'm now working on being more confident and decisive. Thank you. For me, through this project, I realized my strengths are being responsible, creative, and also able to work well in team. However, I also discovered my weakness, such as difficulty in managing stress and a lack of confidence when speaking in front of the class. I am now more aware of areas that I need to improve. Thank you.
Oke, bagi saya pula semasa project tu, saya punya strength I think is maybe from dari saya dapat berfikir juga macam mana mau berfikir kreatif begitu mau buat dalam project kami. Dan yang bagi kelemahan saya dalam project ni saya rasa adalah ialah dari segi masa saya yang tidak begitu tepat datang pada masa project tu juga. Jadi saya pun risau juga dengan tim saya. Jadi saya pun tidak mau juga kasih rasa dorang macam apa gini, macam tidak macam marah-marah begitu. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baiklah, seterusnya untuk saya ialah untuk kekuatan saya ialah dari saya tidak tahu tentang macam mana mau menyelesaikan satu aktiviti itu, jadi saya tahu. Itu kekuatan saya. Untuk kelemahan saya pula ialah cara bercakap atau berkomunikasi di hadapan kelayak orang ramai. Macam berjumpa dengan orang baru lah begitu. Okey, bagi saya pula, kekuatan yang saya dapat adapt dalam membuat projek kami, iaitu saya sedaya upaya untuk berfikir bagaimana supaya kami punya tim boleh melaksanakan projek dengan betul, mengikut syarat dan mengikut tema. Dan kekuatan saya seterusnya adalah saya boleh mendengar idea dan memberi peluang kepada teammate saya untuk merealisasikan idea dorang ke dalam projek kami. Kelemahan saya pula adalah my anger issue, which is saya akan usaha untuk tidak cepat panas dan tidak cepat marah, dan masa pun saya rasa kelemahan saya time management pun kurang. Dan in future I will try to manage my anger issue and my time management so that my teammate will not terasa hati and tidak tersusah dengan saya punya kelemahan lah. Thank you. Alright, for the last question, lifelong learning experiences gained in this class. So ini kami akan membincangkan tentang pengalaman pembelajaran yang boleh diaplikasikan. Maksudnya dalam jangka masa yang panjang daripada aktiviti yang dilaksanakan waktu subjek ni. Apa yang kami dapat. Okay. So for me, this class taught me lifelong learning skills, especially how to approach challenge with a reflective mindset. I've learned that thinking critically, staying calm, and working well with others are valuable, not just in class, but in real life too. Okay, next. Java. Okay. For me, this class has taught me that valuable life lessons such as importance of self-reflections, adaptability, and also effective communications. I also learned how to lead and support others, manage time wisely, and also stay calm under pressures. And also stay calm under pressure skill that will benefit me in both academic and real life situations. Thank you. Jadi bagi saya sepanjang pembelajaran yang kami dapat pengalaman dari kelas ni adalah saya dapat belajar sesuatu kreatif. Dapat ni kelas PC dia dapat kasih ajarkan saya macam mana mau berfikir kreatif begitu, mau buat sesuatu benda macam berbagai banyak sekali macam kami kan suruh buat banyak benda begitu untuk projek. Jadi kadang kami pun terfikir banyak. Jadi
saya pun rasa ini kelas bagus untuk kami, untuk saya juga lah, untuk membawa kepada alam pekerjaan begitu. Itu saja daripada saya. Oke, baiklah. Seterusnya untuk saya ialah ini berkaitan pengajaran lah sepanjang kelas. Pengajaran yang saya dapat ialah sepanjang saya belajar ialah pentingnya berkomunikasi dan bekerja sama. Bukan semua benda kita buat sendiri. Kita mesti macam bekerja sama lah begitu. Macam yang kalau kita buat satu activity, even luar kelas, kita macam mesti bekerja sama dalam satu activity lah, atau satu apa-apa yang benda yang kita buat begitu. Macam tak paham pula Kak ini. Bongkok lah Isal ni. Sekejap. Okay. Kejap ah. Kejap. Kejap. Habis sudah Kak, kalau udah aku mau tukar tempat nih, kepanasan sudah aku di sini. Sabar. Oke. Bagi saya pula, lifelong learning experience yang saya gain, which is saya perlu rely on my teammate or my other person in kalau membuat satu activity ataupun satu project, which is benda ni mungkin saya boleh adapt sewaktu dunia bekerja di luar sana, yang semua benda tidak boleh buat sendiri, semua benda tidak boleh ikut sendiri punya flow. So, saya kena memberi peluang kepada teammate saya ataupun my colleague to give me ideas and give me something in return if I ever give them idea. Secondly, saya belajar untuk menyelesaikan masalah dengan bercritical thinking. Sebab dalam PIS ini mengajar saya macam mana kalau saya tertinggal satu step ni, macam mana saya mau catch up. Macam baru-baru ni portfolio tu saya akui memang saya last minute, and then saya berfikir macam mana saya mau kasih compile my portfolio mengikut tema yang diminta and apa aktiviti yang saya perlu buat. Jadi time tu itu pun mengajar saya untuk bercritical thinking. Itulah saya rasa saya punya my lifelong experience again dalam kelas. Thank you. Jadi itu sahaja untuk kami punya sesi reflection leh. So this is the final last tadi kan, lepas tu beres. Bye guys. Okay. Bye. Screenshot. Wih, bagambar leh. Terima kasih. Oke. 1, 2